Di dalam dunia ini, kami mau mendapatkan lebih banyak lagi buat diri kita sendiri. Tapi sudut pandang dunia dan sudut pandang kami adalah berbeda. Jadi di dunia kami berkata saat kita mencapai umur 30 kita mau mencapai kekayaan. Itulah sudut pandang yang duniawi. Tapi kita adalah anak Allah dan nilai-nilai kita berbeda daripada nilai-nilai itu di dunia ini. Jadi kalau kita mau berkemenangan dalam dunia ini, kita perlu mempelajari firman Tuhan dan mendapatkan kebenaran. Kalau nggak nanti nilai-nilai dunia, nilai-nilai pribadi kami akan terpengaruh nilai-nilai dunia ini, karena dunia ini sangat indah. Tapi apakah gereja kami indah? Dalam sistem, dalam sudut pandang dunia, gereja itu tidak asik. Saya ingat saat anak-anak saya masih muda, mereka hanya pergi ke 4 tempat. Mereka hanya ke rumah, sekolah, gereja, dan supermarket NTUC. Jadi suatu hari saat mereka di poli, mereka harus ada suatu proyek, tapi em, jadi mereka nggak jadi ke gereja untuk bisa menyelesaikan proyek mereka. Cuman pas mereka pulang, mereka menyatakan sesuatu yang mengkagetkan saya. Kata mereka anak-anak saya pas pulang, dunia ini begitu indah. Kenapa dari kenapa kita baru sadar? Sungguh dunia ini sangat menarik. Tapi kalau kita tidak punya firman Tuhan, kita akan dengan mudah tertarik ke dunia ini. Jadi khotbah hari ini judulnya adalah 3 tugas menuju kemenangan. Kita menggunakan sebagai contoh anak Daud. Raja Daud adalah seorang raja yang sangat berkemenangan. Dari muda dia sudah mengalahkan Goliat. Ia mengalahkan Raja Saul. Dan ia mengalahkan bangsa Amalek. Jadi pasti ada suatu rahasia terhadap suksesnya kan. Jadi marilah kita uh, lihat proses Daud untuk mempelajari rahasia-rahasianya. Apa yang sudah kita baca tidak akan saya ulangi lagi. Mazmur ini berjudul Lagu Pendakian. Dari Mazmur 120 hingga 134 ini berjudul Lagu Pendakian. Menurut rabi-rabi Israel, ini adalah lagu yang dinyanyikan saat mereka kembali ke Israel. Kita bisa bilang bahwa ini adalah sebuah ritual penyembahan. Jadi, kalau kita lihat peta Yerusalem ini, kita harus ke bagian sini yang berjudul Kota Daud, dan ada sekitar 15 tahap, 15 langkah.
Karena ada 15 langkah, setiap mereka menaiki setiap langkah, mereka menyanyikan satu lagu. Sebab itu makanya ada 15 Mazmur. Lagu ini juga merupakan sebuah puisi ziarah. Mereka menyanyikan ini ke setiap mereka melakukan sebuah ziarah. Arti dari Mazmur ini sangat indah. Ini menunjukkan sebuah hati yang 100% mengandalkan Tuhan. Dan lagu ini yang mereka nyanyikan setiap ziarah menunjukkan juga semua kesulitan dan kesengsaraan sepanjang sejarah mereka. Jadi adalah orang-orang yang dideportasi ke Babylon. Mereka sangat berbeda dengan orang-orang yang berdiam di Yerusalem. Jadi mereka yang kedeportasi ke Babylon, yaitu Daniel dan teman-temannya, itu adalah orang-orang yang pintar. Tapi mereka yang tertinggal di Yerusalem adalah mereka yang kurang pandai, nggak, yang tidak banyak belajar, dan sebagian besar merupakan em, perempuan dan anak kecil. Jadi bisa dibilang kalau yang tinggal di Yerusalem tidak begitu maju eh, sepanjang tahun-tahun itu. Jadi mereka yang balik dari Babylon, mereka itu adalah em, orang-orang yang pandai. Tapi mereka yang kedeportasi ke Babylon dan kembali, mereka tidak begitu yakin kalau mereka akan diterima, jadi mereka sedikit takut. Jadi mereka melihat Mazmur 131 ini sebagai penguatan untuk mereka. Coba kita lihat Mazmur 131 ayat 1. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal yang terlalu ajaib bagiku. Jadi dibilang di sini tidak tinggi hati. Artinya itu tidak sombong itu. Em, Ditulis di sini tidak memandang dengan sombong, berarti dia tidak memandang dirinya sendiri sebagai orang yang hebat atau terlalu besar. Jadi ini berarti kita tidak melakukan apa yang kita tidak yakini. Jadi artinya orang yang tidak sombong, yang tidak tinggi hati, adalah orang yang rendah hati. Jadi kalau kita mau berkemenangan, hal pertama yang harus kita miliki adalah kerendahan hati. Akan sangat buruk jika kita tidak rendah hati. Apa artinya untuk menjadi rendah hati? Artinya untuk
Dalam kamus artinya, menjadi rendah hati itu, merendahkan diri dan berbesar hati. Seorang yang rendah hati eee, tidak menyombongkan diri. Bukan berarti kita harus menyerah dalam setiap hal. Menjadi rendah hati berarti dalam situasi yang, eee, dalam setiap situasi kita, bertindak dan bersikap dan berbicara dengan benar. Lihatlah Yesus. Saat ia berdiri di depan, eee, imam besar, ia sangat rendah hati. Jadi banyak sekali, yang belum paham arti dari kerendahan hati. Rahasia Daud pertama adalah kerendahan hatinya. Eee, ada seorang petani yang sedang membaca majalah dan dia lagi, membaca majalah itu, setiap lembarnya dibuka. Kemudian seorang profesor memandang itu dan berkata, "Kamu hanya seorang petani, apakah kamu bisa membaca?" Jadi si profesor ini eee, menghina si petani itu. Katanya, "Adik, yuk main bersama saya. Saya akan berikan kamu sebuah teka-teki. Kalau kamu tidak bisa menjawabnya, kamu bayar saya $5. Dan kamu berikan saya sebuah teka-teki, dan kalau saya tidak bisa jawab, saya akan memberikan kamu $500. Jadi profesor itu nanya ke si petani, dari bumi ke matahari, berapa kilometer itu jaraknya? Petani itu tidak bisa jawab. Lalu eee, profesor itu bilang, "Sekarang coba berikan saya pertanyaanmu, coba saya jawab." Jadi petani itu bilang, "Binatang apa yang naik dengan 3 kaki, tapi turun dengan 4 kaki?" Jadi profesor itu berpikir keras. Apakah di sini ada yang dapat menjawabnya? Jadi profesor itu akhirnya mengeluarkan $500 dan dengan sangat marah berkata, "Pertanyaan macam apa ini?" Jadi profesor itu meminta jawabannya dari si petani. Jadi petani ini memberikan $5 dan bilang, "Saya pun tidak tahu jawabannya." Jadi pelajarannya adalah, kalau kita tidak rendah hati, kita akan selalu kalah. Untuk menjadi rendah hati, kita harus menolak diri kita sendiri. Di buku Bilangan tertulis bahwa Musa adalah seseorang yang sangat rendah hati. Untuk menjadi rendah hati, kita tidak hanya melihat apa yang uh,
apa yang menguntungkan diri kita sendiri, tapi juga menguntungkan orang lain. Sebagai orang Kristen, kita juga harus berpikir apa yang um, jadi kita kita perlu mengingat perintah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan Yesus bilang kalau dia lemah lembut dan rendah hati. Tapi di Matius 11 ayat 29 banyak yang lupa bagian pertamanya, yaitu pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang lemah lembut, kita harus ikut teladan Yesus dan memikul kuk. Tapi banyak orang Kristen yang tidak mau uh, me- memikul kuknya. Tapi ini adalah sikap Yesus Kristus. Lihatlah Daud. Ia pun adalah seorang yang sangat rendah hati. Dari pasal yang ini 2 Samuel 23 ayat 16 sampai 17. Di sini um, Daud sedang mengalahkan orang Filistin dan dia berkemah di Bethlehem. Jadi Daud mengekspresikan bahwa ia sangat haus. Kemudian um, tiga pengikutnya menembus perkemahan orang Filistin. Jadi Daud merindukan air dari Bethlehem, dan ketiga pahlawan ini menembus perkemahan Filistin untuk menimba air itu. Tetapi ketika Daud melihat itu, hatinya sangat tergerak. Mereka mengorbankan nyawa mereka demi menimba air Bethlehem untuk Daud. Sehingga Daud memberikan air ini, mengembalikannya kepada Tuhan. Dan kalau itu Raja Saul, mungkin dia akan meminumnya, tetapi Raja Daud bukan seperti itu. Jadi Yesus juga seseorang yang sangat rendah hati. Ia me, ia pergi ke Samaria untuk membagikan Injil. Meskipun itu bukan bagian dari jalur utama perjalanan dia. Jadi 20 tahun yang lalu saya ada di departemen dari pastor-pastor yang diutus ke Cina. Dan saya bertanya ke Cina untuk apa? Karena di saat itu saya pikir Cina adalah negara eh, eh, yang sangat terbelakang kita. Terus saya pikir apakah kita orang Singapura sangat
sangat hebat kita bisa mengajarkan mereka. Jadi kita pergi naik 3.000 meter ke atas gunung, dan sekarang Cina tidak gitu miskin, tapi dulu sangat miskin. Jadi saya puji Tuhan waktu itu saya masih muda, jadi saya masih bisa angkat tas saya naik mendaki ke atas gunung itu. Saat itu saya sebelum menjadi seorang pendeta, tapi saya belajar untuk menjadi rendah hati lewat pengalaman itu. Kita um, sudah jalan jauh di gunung itu, terus saya bertanya berapa jauh lagi, terus kata eh, orang Cinanya yang ikut kita katanya sedikit lagi, hanya 2,5 jam lagi. Tapi saat kita tiba mereka sangat senang, mereka menyambut kita dengan sukacita. Ini adalah foto kami sedang makan bersama-sama. Saya belum menemukan, tapi ada sebuah foto di mana mereka menyajikan kepada kami mie yang berwarna hitam. Jadi saat itu saya juga melihat ada sebuah babi yang telah dipotong dan digantung, dan saya lihat di em, di babi yang telah dipotong itu tuh sudah berjamuran, dan mereka memotong dari daging itu dan menyajikannya kepada saya untuk makan. Saya nggak tahu apakah mereka menyuci itu jamurannya, tapi mereka menyajikannya kepada saya seperti itu. Jadi salah satu saudara yang ikut dengan saya berkata, saya sudah kenyang. Jadi di waktu-waktu itu kita harus kami waktu itu percaya kalau kami harus menjadi rendah hati. Kemudian kemudian kami memakannya, kami menerimanya. Dan di sana ada sebuah gereja yang berumur 100 tahun. Karena ada beberapa misionaris yang telah menanamkan Injil. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat berentusias dan sangat murah hati. Dan mereka bangun jam 4.30 setiap pagi untuk menyiapkan sarapan. Jam 6 pagi mereka menunggui firman. Dari pagi hingga siang saya membagikan firman. Dan puji Tuhan bersama saya ada banyak orang. Kalau tidak, saya pasti tidak akan sanggup. Dan kita harus sangat rendah hati karena meskipun saya di sana membagikan firman, tapi mereka mengajarkan saya kehidupan. Dan kami berdoa dengan keringat dan air mata. Jadi kami belajar banyak dari pengalaman itu. Tempat itu sangat
sangat jauh dan tidak ada air di kampungnya itu. Mereka harus berjalan sekitar 1 kilometer untuk menimba air. Jadi air itu sangat berharga di sana. Dan ketika mereka memasak air itu, warnanya agak jingga. Dan katanya kita harus menunggu sekitar setengah jam untuk partikel-partikel berwarna jingga itu turun supaya airnya bisa diminum. Dan bersama saya ada seorang anak yang tanya, apakah air berwarna jingga itu enak rasanya? Dan saya hanya membalasnya dengan bilang, kamu boleh minum, tapi kamu jangan habiskan ya air itu. Dan di sana itu sangat dingin dan mereka menyiapkan air untuk kami mencuci kaki saat saat waktunya sarapan. Mereka memberikan kami roti dan bubur. Anak saya, anak anak itu anak saya lihat dan bilang, ehm, ayah, em, panci yang dipakai buat masak bubur kemarin saya pakai untuk cuci kaki. Dan saya lihat siangnya itu saat mereka cuci sayuran, mereka juga menggunakan panci yang sama. Sehingga saya tanya, berapa banyak panci yang kalian miliki ya? Dan mereka bilang hanya satu. Jadi saya bilang, malam ini saya tidak perlu cuci kaki lagi ya. Jadi saya belajar sangat banyak hal dari kampung itu. Terutama anak-anak muda zaman sekarang. Mereka Mereka perlu ke kampung-kampung ini dan belajar kehidupan dari orang-orang kampung sini. Biarlah anak-anak muda kami uh, dapat merasakan betapa asiknya hidup di kampung itu. Kita tidak bisa pergi saat pagi hari karena ada polisi-polisi. Tapi ada sebuah toilet um, yang berletak sekitar 50 meter. Saat malam hari itu, um, saya membawa sebuah lampu untuk jalan ke toilet itu. Dan uh, saya lihat uh, saat mereka berjalan ke toilet itu, mereka berjalan dengan suatu cara yang khusus dan saya bertanya kenapa jalannya seperti itu. Dan katanya karena di dalam WC itu banyak cacing dan um, banyak cacing dan banyak buangan yang memenuhi toilet itu. Sehingga mereka berjalan seperti itu supaya tidak menginjak-injak buangan yang ada di sekitar toilet itu. Akhirnya saya buang air uh, dengan cara lain. Mungkin sekarang China sudah sangat maju. Mungkin kampung-kampung seperti ini sudah tidak ada ya.
Di Mazmur 131 ayat 2 berkata, "Sesungguhnya Engkau telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku." Jadi, orang yang tunduk akan berkemenangan. Ayat ini bilang, "Saya telah mendiamkan jiwaku, menenangkan dan mendiamkan jiwaku," yang berarti mengambil sikap yang tenang. Di Mazmur 2 ayat 5 berkata hal yang sama, "Jiwaku menemukan ketenangan di dalam Tuhan, harapanku ada pada Allah." Dan kita harus belajar apa artinya menunggu dengan tenang. Jika kita terlalu stres, hasil pekerjaan kita tidak akan bagus. Salah satu saudara di gerejaku menemukan ada sebuah bagian yang keras di payudaranya. Jadi ia pergi ke dokter. Jadi dokter bilang hasilnya kurang bagus dan dia langsung nangis dan berteriak kencang-kencang, tapi dokter bilang jangan khawatir, kita akan lakukan tes yang lebih dalam 2 minggu lagi. Dan setelah 2 minggu itu dokter menemukan bahwa uh, kankernya sudah um, menyebar ke tulang-tulangnya dan dia pingsan karena dia sangat cemas sebab anaknya baru ber-12 tahun. Dan gereja kami mendoakan dia dan mencoba untuk menenangkan dia. Dan saya kasih tahu dia kalau setiap kali dia merasa cemas, puji Tuhan kita punya sebuah kebiasaan di gereja kita di mana kita membaca 10 pasal dari Alkitab setiap hari. Nah, kami menghabiskan Alkitab ujung ke ujung, tapi dapat menghabiskannya dalam waktu 4 bulan. Mungkin kita tidak paham secara utuh semuanya, tapi karena kita baca dalam 4 bulan, kita kita jadi dapat mengingat gambaran besar dari perjanjian lama dan hubungannya ke perjanjian baru dengan baik. Jadi saya bilang ke saudara ini, kalau Anda cemas, tolong baca terus firman Tuhan. Jadi saudara ini saat dia merasa sakit, setiap kali dia merasa sakit, dia membaca Alkitab dan dia menenangkan diri di hadapan Tuhan, dan dia mempunyai sikap yang berserah dan menerima apa yang harus dia hadapi. Dan di Mazmur 131 ayat 2 tertulis, "Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku." Untuk seorang uh, anak yang kecil yang masih perlu disapi adalah anak yang masih berisik dan suka berteriak dan susah untuk bertenang.
Jadi ada banyak pertengkaran antara anak dan ibu, dan itu adalah sebuah proses yang harus dihadapi. Tetapi kalau anak itu em, berkehendak untuk tunduk, dia di saat itulah dia akan dapat menerima makanan dari ibunya. Karena karena ibu itu telah menyapi anak itu, maka anak itu dapat menerima makanannya. Tetapi ketika ia tetap jika anak itu terus berteriak dan menolak makanan itu, dia tidak akan dapat memakan, kan? Dan seringkali kita akan menghadapi kesulitan yang seperti ini. Tetapi ketika kita menghadapi kesulitan seperti ini, kita harus berpegang erat kepada Tuhan. Kita mengaku dengan mulut kita bahwa firman Tuhan itu berkuasa, tapi kita tidak begitu membaca Alkitab. Jadi saya mendorong kalian semua di sini untuk lebih giat lagi dalam membaca Alkitab. Saya mendorong kalian semua, terutama anak muda yang di sini, untuk membaca Alkitab, bukan hanya dari HP. Ada seorang anak muda yang pernah datang kepada saya yang bilang, "Eh, pendeta, saya sudah membaca Alkitab dari ponsel saya." Tapi saya berkata kepada dia, "Apa kamu sungguh membacanya? Karena saya lihatnya kamu main HP-mu." Tapi mari kita coba lihat Raja Daud. Ketika Daud sedang em, kabur dari Raja Saul, ia pasti punya banyak pertanyaan dalam pikirannya. Bisa saja dia membunuhkan Raja Saul. Banyak sekali kesempatan dia untuk mengambil nyawanya Raja Saul. Tapi ia tidak melakukan itu karena ia percaya bahwa Raja Saul adalah orang yang telah dipilih Tuhan. Dan melalui masa-masa pelariannya, ia dilatih untuk mengandalkan Tuhan. Dan ketika Raja Saul meninggal, Daud eh, yang harus memenangkan bangsa Israel. Tetapi sebelumnya ia men, ia bertanya kepada Tuhan, apakah saya dapat melakukannya? Apakah saya harus melakukannya? Apakah saya harus melawan bangsa Filistin? Apakah saya harus pergi ke kota ini? Dan Tuhan yang memimpinya terus. Tuhan memimpinya ke Hebron, dan Daud pergi ke sana, dan Tuhan berkata ini adalah kota Daud. Apakah kita telah mempelajari ini dari Raja Daud? Pada tahun 2014, gereja saya membeli suatu properti di City Hub. Saya melihat tempat itu hanya ramai di hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi gereja kami pada hari Senin sampai Jumat sepi, tidak ada yang menggunakannya. Jadi saya bertanya kepada Tuhan, saya harus berdoa seperti apa ya Tuhan? Di hari-hari seperti itu saya bisa berjalan 10.000 langkah sehari. Jadi saya kelilingi gereja saya kelilingi dan saya doakan. Dan saya tunduk kepada Tuhan selama 6 bulan. Dan tiba-tiba ada suatu organisasi yang
datangi saya dan bilang, "Kami kami punya suatu program yang namanya Coffee and Toast yang belum begitu jalan." Coffee eee, coffee itu menyimbolkan, eee, orang-orang senior yang aktif, dan toast atau roti bakar itu menyimbolkan orang-orang tua yang tidak aktif. Jadi program ini adalah program, mmm, yang membantu, yang menggunakan orang-orang yang lansia tetapi tetap aktif untuk mengajarkan orang lansia yang belum aktif untuk menjadi aktif. Jadi enam bulan selama 6 bulan program ini berjalan, dan kami ada 20 uh, orang lansia yang aktif membantu 20 lagi orang lansia yang belum aktif. Mereka datang untuk berolahraga, dan pada akhirnya mereka datang untuk berolahraga dan belajar bermain ukulele, dan jadi sekarang setiap Senin sampai Jumat gereja kami penuh. Mereka juga orang-orang lansia ini juga datang untuk berkomunitas dan bermain bersama. Dan kami menyediakan biskit dan teh. Dan perkumpulan orang ini lama-lama bertumbuh. Dan ada salah satu pekerja saya bilang, orang-orang lansia ini makan sangat banyak biskuit dan minum sangat banyak teh. Tapi saya berkata, biarkan mereka mengenyangkan diri mereka. Dan sekarang kami punya sekitar 400 sukarelawan yang menjalankan program ini di berbagai lokasi di Singapura. Dan salah satu pekerja saya bilang, bagaimana jika kamu kehabisan uang kalau kamu menjalankan program ini terus? Dan saya bilang, um, dan saat itu saya gak tahu harus jawab apa, dan COVID datang, um, dan kami punya staff yang tetap harus kami gaji setiap bulan kan. Dan akhirnya semua uang kami habis karena saat COVID um, dan karena COVID program ini sempat berhenti, tapi sekarang telah um, tapi program ini telah kita mulai kembali. Dan kami sekarang sedang mengumpulkan dana untuk menjalankan lagi program ini. Tetapi banyak yang bertanya kepada saya, untuk apa membantu orang-orang lansia ini? Mereka masih sehat kok. Tapi saya bilang, janganlah kamu lihat tampak luar. Mungkin mereka bertampak sehat, tapi apa yang ada di dalam pikiran mereka, di dalam batin kesehatan
berarti mereka kita tidak tahu, dan kalau mereka tidak mendengarkan Injil sekarang, berapa lama waktu lagi yang kita punya? Banyak orang tidak sadar kita sedang melakukan suatu tindakan pencegahan, dan banyak orang merasa tidak perlu punya tindakan pencegahan. Tapi lihatlah bagaimana kita mendirikan anak-anak kami. Usaha usaha-usaha kami, investasi yang cara kita menginvestasikan anak kami, eee eee, itu semua adalah cara-cara pencegahan. Tapi orang lansia ini bukan keluarga saya kan, dan banyak orang tidak melihat kalau orang lansia ini akan menjadi, eee dalam 5-10 tahun lagi mmm, mereka dapat menjadi, eee mereka dapat menjadi beban, eee, beban beban tapi kita lihat, ayat 103, Mazmur 131 ayat 3, "Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel." Dan ini berarti, orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu berkemenangan. Waktunya sudahlah, tapi apakah saya tetap boleh lanjut? Saya, maaf, saya, melewat, batas waktu. Apa artinya untuk mengandalkan Tuhan? Artinya itu adalah, menunggu dengan tenang dan menaruh harapan kepada Tuhan. Ayat 2, mmm, ayat 2 mengatakan untuk bertenang dan mendiamkan jiwa. Ayat 3 menyatakan untuk berharap kepada Tuhan. Di Mazmur 37 ayat 7, eee, di Mazmur 37 ayat 7 dikatakan bahwa kita, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah, Dia. Dan untuk menunggu kadang itu, membuat kita merasa sengsara. Di gereja lama, saya, kita telah menghabiskan $1.000.000 dalam, membayar sewaan. Tapi pada ujungnya, mmm, properti itu tetap bukan menjadi milik kami, dan dan jemaat kami sangat sedikit, kurang dari 100. Bagaimana kami dapat, membeli sebuah tempat? Tapi saya, direkomendasikan untuk melihat City Hub, dan saya coba lihat City Hub ini, dan katanya harga City Hub ini $6 juta. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa yang merekomendasikan tempat ini kepada saya adalah, eee, bos dari City Hub ini, dan dia dia bilang, "Dana danamu untuk sewaan, berapa banyak?" Dan saya bilang saya hanya punya, $60.000. Jadi akhirnya dia memberikan saya, unit yang lebih kecil yang seharga $3 juta, dan dia berikan saya diskon yang sangat besar. Jadi bayaran pertama, sekitar
600.000 dan kami menggalang dana. Dan kami sanggup membayar deposit, tetapi dana kami habis untuk renovasi. Jadi beberapa anggota gereja saya bilang, kami udah punya tempat, tapi kenapa tidak kami renovasi ya? Dan saya menggalang dana lagi, dan anggota-anggota saya, jemaat gereja saya bukan orang kaya, jadi lumayan sulit. Dan akhirnya saya coba pikir gimana mengumpulkan dana, dan Tuhan berbicara kepada saya saat saya sedang mengeluarkan odol dari tabungnya. Tuhan bilang, jemaat pun dapat didorong keluar seperti odol, uh, seperti odol ini. Jadi saya bilang kepada jemaat, kita akan ada penggalangan dana yang kedua. Dan puji Tuhan, saat saya dapat merendahkan diri saya dan mengikuti mengikuti apa yang Tuhan bilang, uh, dana yang kami kumpulkan uh, cukup untuk renovasi. Jadi saat kami pindah ke gereja baru, banyak anggota yang mundur karena sangat jauh dari rumah mereka. Tapi kemudian saya bingung apa yang harus saya lakukan. Saya sudah menyusun sangat banyak program. Jadi saya berdoa lagi dan saya tanya Tuhan, saya harus bagaimana? Ya, menyerah itu uh, jadi um, tidak adanya kegelisahan itu salah satu syarat penting untuk berkemenangan. Uh, Daud pergi ke Ziklag saat dia ditolak oleh bangsa Filistin. Tetapi saat dia kembali, dia melihat bangsa Amalek telah mengambil semua yang tadinya miliknya. Dan semua pengikut Daud akhirnya ingin membunuh Daud. Tapi Daud menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Bukan hanya saat itu Daud mengandalkan Tuhan, tapi sepanjang seluruh hidupnya ia mengandalkan Tuhan. Jadi di bawah situasi seperti itu, ia tetap setia dan ia menemukan bangsa Amalek berada di mana dan dia mengambil lagi semua yang menjadi bagian dia. Jadi kita juga harus
rendah hati, tapi juga harus menunggu dengan tenang. 2 tahun kemudian dari semenjak renovasi itu, ada seseorang yang um, memperkenalkan saya kepada suatu program baru. Dan saya mengambil resiko yang besar dan berkata, um, 38 kota dari gereja saya uh, akan ikut ke luar negeri untuk mengikuti program ini. Jadi kami mulai unit kebahagiaan. Dan kami dan karena dan kami melakukan ini supaya banyak orang yang belum percaya dapat tertarik untuk ke gereja. Jadi salah satu anggota gereja uh, mendekorasi ruangannya dengan sangat ceria. Dan orang yang belum percaya banyak yang datang, uh, dan kami mengadakan beberapa game untuk membuat mereka bahagia, dan beberapa dan banyak yang datang ke program ini sangat senang. Tapi ya puji Tuhan, uh, dari sekian banyak grup yang mengadakan yang menjalankan program ini, beberapa di antaranya membawa beberapa jiwa baru. Dan ada beberapa orang dari China yang datang. Mereka datang ke Singapura untuk bekerja, dan Tuhan berkata kepada kami, tak apa-apa, biarkan mereka menerima Injil dan membagikannya lagi saat mereka kembali ke China. Jadi setiap hari Minggu kami dapat mengadakan ibadah Zoom dan membagikan firman kepada saudara-saudara kami yang di China. Jadi semua unit kebahagiaan ini gak cuma tentang membagikan makanan, tapi juga memeriahkan ruangan. Dan mungkin ini bukan sesuatu yang besar, tapi mereka yang datang merasa tersentuh. Salah satu pekerja kami yang fokus kepada jemaat di China adalah seorang perawat. Dan dia menerima makanan yang dibungkus dengan begitu indah, dan hatinya tersentuh. Sehingga dia berkata, saya ingin datang ke gereja minggu depan. Dan kami semua tersentuh saat dia mengucapkan itu. Dan saat kami mengadakan komunitas sel, kami menyiapkan banyak makanan, kami mengadakan beberapa game, dan kami berbagi kesaksian. Dan firman yang kita bagikan uh, pendek, tapi singkat, tapi jelas. Dan kami sadar kalau program komunitas sel ini bekerja dengan sangat baik untuk
eee, untuk memenangkan jiwa-jiwa orang China ini. Tapi kalau buat, mmm orang-orang yang berbicara Inggris, kami sadar kalau caranya berbeda. Mereka ingin lebih banyak, pengetahuan, mereka ingin. Dan puji Tuhan banyak yang, dimenangkan Kristus melalui program-program ini, dan saya mendorong kalian untuk memenangkan lebih banyak jiwa lagi di dunia ini. Dan untuk itu kita harus rendah hati dan benar-benar membaca Alkitab, kita harus berdoa, kita harus melayani Tuhan. Dan hanya saat kita melayani Tuhan, kita dapat mendengar suaranya. Dan seringkali kita tidak tunduk kepada kehendak Tuhan dan kita gagal. Tetapi kita harus percaya kepada Tuhan. Dan yang paling penting adalah memiliki sifat yang tunduk. Menyerah adalah sikap dalam menanggapi otoritas. Jadi sikap itu adalah penting. Kalau uh, Pastor Sam misalnya berikan kita beberapa tugas, tapi kita tidak mau melakukannya. Tapi karena dia menyuruh kita harus melakukannya, tapi saat kita melakukannya, hati kita bergumul, dan itu bukan hati yang tunduk, dan itu bukan penyerahan. Nah, apa itu penyerahan? Menyerah itu, berserah itu berarti kita tunduk kepada otoritas kita sebagai sikap yang tunduk kepada Allah. Kalau sikap kita salah, tetapi kita tunduk, sikap kita tetap itu salah. Jadi kita um, penyerahan adalah tindakan yang diambil sebagai tanggapan terhadap otoritas dan kita bisa tunduk, tapi kita tidak boleh menyerah. Saya berharap uh, kalian punya hati yang rendah hati, tunduk, dan rasa percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, tolong bantu kami. Kiranya semua saudara kami, uh, kiranya semua dari kami memiliki nilai-nilai kehidupan yang hanya dari Engkau. Kiranya kami dapat membaca firman-Mu dengan hati-hati dan berdoa dengan segenap hati dan melayani-Mu, dan kiranya Tuhan menguatkan kita, memampukan kita untuk rendah hati terhadapnya, di hadapannya. Dan saya berdoa supaya Tuhan Engkau menyertai setiap kami, dan kami percaya ketika kami tunduk kepadamu, kami percaya Engkau akan membuat kami berkemenangan. Kami tidak akan dipimpin oleh nilai-nilai dari dunia, tetapi dari nilai-nilai dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.